Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua sehat, amin. Haleluya, kita buka hati kita siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita pagi hari ini. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bersama, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Katakan dia Raja. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan. Katakan di tempat maha tinggi. Oh, kau Raja diagungkan dan dipuji. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, katakan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berikan kemuliaan yang buat Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tahu ini semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami sangat percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengganggu kami Tuhan. Karena kami tahu roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di sekitar tempat ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, beracaralah dengan bebas Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, percepat langkah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah firman juga yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yonatan Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan. Boleh menjadi rema dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, beracaralah. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Sedikitpun, ini pengakuan kami Tuhan, Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku, takkan berakhir. Kasih setia-Mu Tuhan, oh haleluya, sungguh kami kagum, ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan, haleluya Tuhan, Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus kepadamu, oh sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, kami percaya Engkau memberkati. Ku puas Tuhan, ku puas dengan kebaikan-Mu. Oh betapa kami merindukan Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Betapa ku merindukan, amin Tuhan, Engkau ya Tuhanku, jiwaku haus Tuhan. Oh, katakan bersama, sepanjang umur hidupku, oh, kami percaya Tuhan, Kau memberkatiku. Yes, ku puas dengan kebaikan-Mu. Saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, katakan bersama. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhan, jiwaku haus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh sepanjang
dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Kadang kita berpikir, tadi saya sempat nonton di YouTube. Kebetulan Pak Gilbert bagus sekali. Gereja saat ini jangan cuman God bless me. Kita pribadi juga sama. Tuhan jangan terus-terusan kita minta berkati saya. Ada di antara saudara sekalian di sini, Tuhan pakai saya, angkat tanganmu. Tuhan pakai saya. Yang nggak ngangkat nggak mau dipakai sama Tuhan, berkat nggak turun nanti loh. Amin Pak Pendeta ya. Yang mau dipakai Tuhan, angkat tangannya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Katakan dengar. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Masih kurang semangat ini, masih kurang semangat. Tuhan mau dengar Anda menjawab, Tuhan mau dengar Anda dipakai, Tuhan mau lihat kesiapan kita, kepatuhan kita kepada Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Tunjuk kanan kirinya, tunjuk kanan kirinya. Dengar dia panggil nama saya. Tunjuk, siap tunjuk kanan kirinya. Juga ku jawab ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, katakan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Katakan oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya.
kami persilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke firman, ada kesaksian dari Ibu Kapolsek Kuta Tengah, Ibu Olpasari. Saya persilahkan ke depan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semuanya. Puji Tuhan, saya merasa sangat terhormat. Tuhan bawa saya bisa ke tempat ini, bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua untuk menyampaikan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya selama saya hidup. Khususnya mungkin kalau saya ceritakan terlalu banyak kebaikan Tuhan, hanya beberapa yang perlu saya nyatakan kebaikan Tuhan yang benar-benar saya rasakan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Orpasari, namanya Saru. Orang katakan orang Bali, kok orang Bali aja yang punya nama Sari. Jadi nama saya sebenarnya Sarina. Jadi orang tua kasih nama Sarina itu dulu waktu gedung Sarina pertama, berarti tahun 67. Pak, saya lahir tahun 67. Sekarang saya udah 55 tahun. Jadi Orpa itu semua sudah tahu, dalam Alkitab itu identitas kita sebagai orang Kristen, walaupun ceritanya tidak sebaik Ruth, tetapi itulah kalau orang yang sering baca Alkitab pasti tahu ini orang Kristen. Karena orang nanya, Orpa nama dari mana sih? Nama Alkitab. Gitu. Jadi nama saya Orpasari, dipanggil simpel aja Ola. Puji Tuhan tahun 90 saya sudah dinas di Bali. Melewati tahap Bintara, kemudian langsung perwira 2021. Dan memang saya merasakan, saya dari awal dulu memang kehidupan kami dalam rumah, kami keluar dari rumah, memang kami dibimbing oleh orang tua dengan rohani yang baik. Kami dari kecil kami sudah di rumah selalu ada persekutuan doa 1 minggu 2 kali atau 3 kali, kami lupa karena kami waktu itu masih labil, masih SMA, jadi belum terlalu serius banget, tetapi orang tua sudah menanamkan itu dari kecil pada kami, sehingga walaupun mungkin kami belum maksimal tetapi kami selalu ada di hati kami bahwa kami pernah ditanamkan untuk hal-hal yang baik tentang keimanan. Berjalannya waktu mungkin kami tidak sebaik seperti waktu orang tua ini karena kami hidup sendiri, dalam arti masih anak muda, masih melupakan gitu, tetapi Tuhan ternyata tidak lupa karena doa orang tua itu membawa kami terus untuk hidup lebih baik lagi. Kemudian pada saat kami mau masuk perwira juga, Tuhan kasih kami talenta, yaitu kami waktu itu bukan hebat, tapi kami dikasih kesempatan untuk bisa menyanyi. Waktu itu suaranya bagus, sekarang tidak bagus. Jadi tiap kali diperintahkan oleh pimpinan kemana saja kami lakukan saja karena memang hobi. Dan di situ ternyata apa yang kita lakukan itu tanpa motivasi ya buahnya belakangan. Jadi pada saat kami masuk perwira waktu itu kebetulan Kapolderinya Bapak Bimantoro dan beliau pernah jadi Kapolda Bali. Selama beliau jadi Kapolda Bali kami selalu seperti saya katakan tadi diperintahkan apa aja ikut. Ternyata itu beliau mengingat, sehingga pada saat beliau datang ke Bali, kami sempat temui, beliau sempat nanya, "Hei penyanyi, masih bernyanyi kah?" Kami bilang, "Siap, tidak Bapak." Gitu. "Ada yang bisa saya bantu?" Kesempatan nih saudara-saudara. "Izin Bapak, kami sudah selesai tes secapa, tinggal menunggu pengumuman." Jadi, "Oh mana nomornya?" Langsung kami keluarin amplop dari kantong, sudah dipersiapkan, puji Tuhan. Jadi orang lain masuk perwira itu bingung harus kemana, siapin berapa banyak. Tapi kami ya mengalir saja. Jadi memang Tuhan sudah persiapkan semuanya. Kami masuk perwira tanpa perlu ribet-ribet seperti yang lain, tanpa perlu khawatir harus bagaimana, tidak. Sampai kemudian kami langsung ditempatkan kembali lagi di Polda Bali. Dan Tuhan kasih kami tempat yang baik. Bahkan ada beberapa teman menanyakan, "Kamu bayar berapa?" Saya bilang, "Wah bayar. Wong untuk hidup saya sendiri aja saya pas-pasan kok saya harus bayar. Saya tidak mau ikut kebiasaan orang. Karena satu, saya nggak punya.
Kalau saya punya juga kenapa saya harus kasih orang? Sementara nanti kalau saya nggak punya saya makan apa dong? Jadi memang saya tidak membiasakan diri saya untuk melakukan hal-hal yang biasa terjadi. Tetapi Tuhan taruh saya ke beberapa tempat yang memang tidak pernah saya duga-duga. Saya pernah jadi Wakapolsek di Pelabuhan Laut, Wakapolsek di Nusa Dua. Saya pernah jadi kanit patroli lalu lintas yang punya anggota, punya mobil, motor, punya pos-pos. Itu jadi saya punya anggota laki-laki semuanya. Itu sekitar 90 orang. Kemudian saya juga Tuhan pernah bawa saya jadi Kapolsek di bandara. Dan itu semua saya tidak pernah tahu. Tawaran datang tiba-tiba dan saya tangkap. Kapolda yang dulu waktu pada saat saya masih Wakapolsek di Benoa, ketemu Kapolda yang dulu beliau katakan, "Hei Waka, Kapolsekmu mau saya ganti itu." Saya bilang, "Oh siap Bapak." Ya saya bukan urusan saya kan, ganti itu urusan beliau. Tapi mau kamu jadi Kapolsek? Saudara tangkap. Langsung saya tangkap, siap mau Bapak. Kebetulan kami nanti bulan Juli kami sudah harus waktunya untuk kompol. Jadi kalau kami tidak punya job itu tidak mungkin pangkatnya turun. Dan waktu itu beliau bilang Kapolsek kami diganti, kami pikir di Pelabuhan Laut. Karena Kapolsek kami di Pelabuhan Laut. Ternyata 2 hari kemudian turun di bandara. Saya sangat-sangat kaget dan pada saat ditelepon oleh ajudan, "Bu selamat ya jadi Kapolsek." Saya bilang, "Di mana?" "Di bandara." "Hah, bandara?" Saudara-saudara tahu, bandara mungkin tidak memiliki wilayah, tetapi terkesan gengsi di situ. Terkesan gengsi karena di situ kita bisa melayani orang-orang yang hebat ya. Kita bisa punya kenalan-kenalan yang hebat. Sampai saya kaget dan sangat kaget, di situ saya berlutut, saya menangis. Tuhan, terima kasih. Saya tidak pernah bermimpi untuk situ. Ternyata bukan 1 kali saja Tuhan buat kejutan. Saat saya jadi Kapolsek Kute juga, saudara-saudara tahu Kute ini merupakan satu tolok ukur polsek yang mungkin dilihat polsek pertama di Bali. Dan selama ini mungkin saudara-saudara melihat Kapolseknya itu basicnya siapa, punya cantelannya siapa, anaknya siapa ya. Saya sangat-sangat tidak pernah bermimpi. Mengalir saja, karena apa? Saya tahu siapa saya. Saya bukan tipe orang yang kenal seseorang terus nempel aja terus nempel. "Pak nanti titip diri," tidak. Kalau mau bilang kenalan cukup banyak, tetapi memang mental saya bukan mental kayak gitu. Jadi ya udah mengalir saja. Teman-teman punya jabatan apa, ya udah memang bagiannya dia. Saya tidak pernah iri. Sungguh saya tidak pernah iri. Saya selalu mengatakan rezekinya di situ, saya di sini. Saya selalu mencintai pekerjaan di mana saya ditempatkan dan saya maksimalkan. Walaupun disuruh waktu PMI datang pada saat COVID pertama, saya selalu di bandara untuk mendatangkan PMI happy. Sampai jam 2 pagi pulang keramas, enggak masalah, saya suka. Saya suka banget, jadi saya menikmati. Ternyata setiap yang kami lakukan itu pasti pimpinan menilai. Pimpinan menilai apa yang kita lakukan dan happy, tidak pernah grundel atau apa. Dan itu saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Saya berpikirkan saya lakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Dan Bapak Ibu, untuk jadi Kapolsek ini saya juga tidak pernah bermimpi. Tapi Tuhan mengirimkan pejabat-pejabat yang anak Tuhan. Walaupun sebelum-sebelumnya ada pejabat anak Tuhan, tetapi kami yang istilahnya sama-sama anak Tuhan tidak pernah diperhitungkan. Tetapi Tuhan punya waktu, bukan waktunya kita. Karo SDM, anak Tuhan. Kapolresta, anak Tuhan. Walaupun Kapolda dan wakilnya bukan, tetapi melalui beliau berdua, dasar penilaiannya apa beliau berdua yang tahu. Tapi saya percaya Tuhan yang menggerakkan mereka. Sehingga beliau mengusulkan nama saya untuk menjadi Kapolsek Kute, menggantikan rekan saya sebelumnya. H-1, saya berpapasan dengan Bapak Karo SDM. Beliau hanya mengatakan pas berpapasan, sebelumnya nggak pernah ada ngomong apa-apa. Banyak berdoa kakak. Panggilan saya kakak karena dia orang Batak ya. Banyak berdoa. Siap apa dan gitu. Banyak berdoa. Karena saat itu beliau-beliau sedang mengarah ke ruangan Wakapolda untuk rapat terakhir. Rapat terakhir. Saya bingung apa ya? Bertanya-tanya dalam hati apa ya? Tapi ya udah bertanya saja. Besoknya ada kegiatan peletakan batu pertama
untuk pembangunan gereja di Polda Bali. Seumur-umur baru ada gereja di Polda Bali. Karena Tuhan. Dan Kapoldanya apa? Orang Hindu. Kapoldanya orang Hindu, beliau pikirkan untuk itu. Memang waktu Tuhan. Walaupun Kapolda sesama iman, tapi kalau memang belum tergerak, tetap aja kita ibadah tiap bulan itu pindah ke ruangan rapat Krimsus. Nanti kalau ruangan dipakai, pindah ke ruangan ini. Pindah ke ruangan ini, kayak ketu loncat. Tapi pada saat hari peletakan batu pertama, ketemu lagi Bapak Karo SDM karena anak Tuhan. Jadi pejabat-pejabat yang anak Tuhan itu hadir. Termasuk Bapak Kapolresta. Karo SDM langsung ganggu saya lagi. Kakak sudah jadi Kupang Ambon. Kupang Ambon itu kependekan dari KA. Berarti kepala K ya. Sudah jadi Kupang Ambon jangan sombong gitu. Saya tambah bingung salah tingkah. Apa ya. Terus aja saya lewat. Sudah jadi Kupang Ambon jangan sombong. Apa ya. Terus kami dipanggil Kapolresta, nanti bantu saya, siap. Pemikiran saya ditempatkan jadi Kapolsek Benoa karena Kapolsek Benoa itu sudah lama. Sementara yang lain itu baru, berapa bulan, ada 1 tahun, 4 bulan, berapa bulan. Jadi saya tidak pernah bermimpi dan juga Kuta ini bukan porsi saya. Kuta ini milik orang-orang yang punya lah ya gitu. Saya bilang siap. Sore hari kami punya grup anak-anak Kristen di Polda Bali. Selamat Ibu jadi Kapolsek. Ya saya berpikir Benoa. Oh ya terima kasih. Terus di screenshot Kapolsek Kuta. Saya perhatikan lagi Kapolsek Kuta apa nggak salah lihat gitu. Tidak salah lihat. Saya perhatikan terus. Di situ hati saya itu tergetar. Saya langsung antara percaya dan tidak percaya. Saya mengeluarkan kata-kata, Tuhan saya ini siapa? Saya ini hanya minoritas, hanya seperti ranting kecil di Polda Bali. Tapi kok bisa saya dapat ini ya Tuhan ya? Antara percaya dan tidak percaya. Tapi saat itu saya langsung membalik pikiran saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya janji, saat kita mencari kebenarannya, Tuhan akan menyiapkan semua yang terbaik. Dan Tuhan mengangkat kita jadi kepala bukan ekor. Walaupun sebelumnya Karo SDM membocorkan kepada kami, sebelumnya beliau usulkan kami untuk jadi Kapolsek di Kuta Utara. Tapi tidak di ACC, malah kami dibawa ke Kuta. Jadi saya tuh rasanya sesuatu yang luar biasa, mujizat yang sangat-sangat besar. Dan setiap saya dalam perjalanan tugas saya, bukan berarti saya mulus-mulus saja Bapak Ibu. Banyak ujian, banyak tantangan yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Ada 2 cerita yang perlu saya sampaikan bahwa pembelaan Tuhan sempurna. Pada saat saya jadi seperti HRD ya di Sabara. Ada yang lama itu mungkin tidak senang, tetapi saya biasa aja karena saya ke situ bukan saya minta. Selalu ada pertentangan, tetapi saya tetap biasa aja, saya tetap doa terus. Pernah saya pulang kuliah, saya pas masuk pulang kuliah saya mampir makan dulu, jadi sampai rumah jam 11. Saat saya buka pintu, dalam rumah saya asap tebal. Saya seketika itu langsung, Tuhan Yesus tolong. Saya lari, saya cek listrik semua gitu, pegang. Loh, kok dingin semua, nggak ada panas. Ke kompor lah, nggak ada. Kalaupun kompor, saya udah tinggalkan rumah dari jam 5 sore. Kok hanya asap. Tapi saya teriak lagi. Siapapun kamu, saya tidak takut. Saya punya Tuhan Yesus yang hebat, keluar kamu. Saya buka jendela pintu semua, saya putar kipas angin. Kebetulan kipas angin kayak baling-baling di atas. Saya putar, terus saya biasa saja, saya tidak ada takut. Tidak ada rasa gentar, aduh ada apa ya? No, saya tidak pernah mau berpunya pikiran seperti itu. Saya selalu katakan saya tidak pernah takut dengan setan-setan. Teman-teman selalu bilang jangan takabur. Saya tidak takabur. Saya yakin percuma dong saya berdoa tapi saya ragu. Itu selalu saya katakan walaupun teman-teman bilang jangan takabur. Tidak, saya tidak takabur. Karena saat kita berani mengatakan itu, iblis tidak akan berani. Karena kita tidak membuka celah. Itu pertama pembelaan ke Tuhan. Kedua, Bapak Ibu lihat di gambar. Ini melon. Saya punya teman jual buah di Nusa Dua. Biasa. Kami datang ke situ dia baik.
Satu kali saya ajak tetangga saya ke sana. Kami dikasih melon 2, melon bagus. Teman saya yang pegang. Sampai di pintu rumah dia serahkan melon itu ke tangan saya. Melon itu jatuh di depan pintu rumah saya. Saya langsung ajak, yuk kita makan yuk gitu. Nggak usah, udah malam katanya. Ya udah, saya nggak berpikir apa-apa lah ya, karena normal aja kita pikir. Saya taruh melon itu di ruang tamu. Besoknya saya berangkat ke kerja biasa, tapi jam 10 tuh saya sakit kepala banget, sakit banget. Akhirnya saya pulang tidur. Terbangun saya jam 3. Melon itu pagi saya sempat pindahin ke dapur. Bangun tidur jam 3, saya ke dapur, saya lihat air meleleh dari melon ini, air meleleh. Saya kok melon? Saya angkatin juk kayak bola semua saudara-saudara, kayak bola, air di dalamnya. Saya robek, saya bawa ke belakang, saya robek jadinya seperti ini. Seandainya Tuhan tidak membela saya, jadi apa tubuh ini? Saya percaya bukan satu kali Tuhan tolong saya, pasti banyak kali. Saya tidak pernah tahu, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa saya ada dengan media ini. Kalau tanpa media ini mungkin Tuhan bela, tapi saya tidak tahu. Tapi ada media ini menguatkan iman saya. Terus saya semakin kuat bahwa dimanapun saya berada, saat saya keluar rumah, saya berdoa. Saat jam-jam tertentu saya punya waktu berdoa. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Itu lagu itu benar. Jadi memang pada saat kita terus berdoa, serahkan tubuh jiwa roh ini dalam tangan Tuhan, pembelaan Tuhan sempurna. Ini yang nyata banget Tuhan, saudara-saudara. Mungkin kalau asap itu ya mungkin berpikir apalah apa ya, tapi ini nyata, hancur melonnya. Seandainya itu Tuhan tidak bela saya, banyak sakit yang terjadi dalam hidup saya. Karena cara iblis itu banyak, bisa sakit perut, bisa macam-macam lah. Dan banyak kan orang yang kena santet atau apa itu sakitnya dimulai dari sakit fisik. Ternyata awal mulanya cara kerja iblis. Dan inilah pembelaan Tuhan. Dan ini menguatkan saya untuk terus dan terus percaya bahwa dimanapun saya berada, Tuhan pasti bela saya. Di kantor pun juga, saya selalu doa, kuduskan tempat ruangan kerja saya, kantor saya, halaman saya, bahkan kuta seluruhnya. Saya tolak setiap intimidasi iblis, terorisme, apapun saya tolak, saya doa itu. Itu karena saya tidak mau pada saat saya di sini, saya hadapi situasi seperti itu. Tapi bukan hanya pada saat saya, tapi saya minta Tuhan bela Bali seterusnya. Itu yang saya bisa saksikan ke saudara-saudara semua bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan saya yakin semua merasakan kebaikan Tuhan. Dan cara kita beda-beda yang Tuhan nyatakan. Saya punya satu puji-pujian yang mungkin bisa saya bagikan ya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan,
dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Yesus peduli, Yesus peduli. Semua saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Katakan Yesus ada, Yesus ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Saat kita berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti isi hati saudara dan saya. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan dari awal. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Katakan Yesus peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Yesus ada. Sama-sama. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Katakan sampaikan pada Yesus. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan, buka hatimu, angkat tanganmu, berserulah hanya kepada Yesus. Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti dan memulihkanmu. Sekali lagi sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sampai hari ini kami hidup semua karena kebaikan Tuhan.
Kalau kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang kami boleh dapatkan dalam hidup ini. Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau pencipta seisinya, bahkan Engkau menciptakan kami manusia yang sempurna ini. Terima kasih Bapa buat pujian, penyembahan, bahkan kesaksian yang begitu memberkati kami. Kami percaya Bapa, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas bagi setiap anak-Mu yang selalu berharap kepadamu. Kami percaya Engkau Allah omnipotent, Engkau Allah omnipresent, Engkau Allah maha ada dan maha hadir buat kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami masih boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, bahkan saat ini akan mendengarkan sabda-Mu, kebenaran firman-Mu. Nasihati kami Tuhan, tegurlah kami Tuhan. Pulihkan kami, bahkan berkati kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Allah. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Lemas, amin. Semangat, amin. Puji Tuhan. Kita semangat selalu saudara. Passion kita tetap bangkit dalam kondisi apapun. Terima kasih hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jangke dan Ibu. Ya, yang sudah beberapa kali mengundang saya. Ya, dan dua minggu yang lalu nggak salah, saya minta maaf karena tiba-tiba harus kembali tugas ke Jakarta. Saudara, terima kasih kesempatan indah bersama. Juga di Natal kami di Puspem. Ya, tanggal 8 kalau nggak salah. Oh 10 Desember 2021. Sangat luar biasa. Di masa pandemi kita bisa merayakan Natal bersama pemerintah di Puspem. Itu karena kebaikan Tuhan. Ya, amin. Ya, saya bersyukur dalam waktu yang singkat itu Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPRD Badung, Bapak Putu Parwarte adalah seorang anak Tuhan. Walaupun dia Bali, tapi dia anak Tuhan. Ya, dia menggandeng saya. Ya, dia selalu koordinasi dengan saya dalam setiap langkah-langkah dengan masyarakat. Ya, bahkan umat Kristen. Ya, beliau saya anggap sebagai pembina saya, penasihat saya. Karena saya ketua Empuk Badung, saya juga masih jabat sampai hari ini 2 periode ketua PGPI Provinsi Bali. Karena ketua umum saya Bapak Yakob Nahwe sudah tiada, sudah dipanggil Tuhan. Ya, dan Bali ya ada sekitar 16-17 sinode termasuk GBI, GPT, ya GPDI. Ya, sayalah ketua paguyupannya gitu ya. Sampai hari ini masih dipercaya Tuhan. Tuhan berkati kita. Kesaksian yang luar biasa, ya Ibu Kapolsek ini saya kenal sudah cukup lama. Ya, dari cantik malah tambah cantik sekarang. Puji Tuhan. Jadi saya nggak mau bilang dia cantik jadi jelek. Enggak, jadi cantik tambah cantik. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengurapi. Amin. Nah, tepuk tangan dulu saudara. Orang-orang yang diurapi Roh Kudus kelihatan saudari wajahnya. Sukacita dan awet muda. Haleluya. Ya, sukacita selalu ya. Saya selalu ajak kalau kemana-mana pas saya pelayanan, Bu bisa ikut. Berapa kali dan hari ini ya Pastor Jangke bilang, Pak Pendeta bisa ajak Bu Kapolsek. Saya masih bingung ajak beliau. Kenapa? Karena beliau jadi gembala Polsek Kuta masalahnya. Ya kan? Beliau mengatasi Kamtipmas, keamanan, ketertiban masyarakat, apalagi di tahun baru. Puji Tuhan. Di Natal beliau sibuk, masih bisa jadi singer, saudara, di Puspem. Luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, dia bilang, Pak Ketua, boleh saya jadi singer? Oh, boleh sekali. Kalau perlu jadi WL lagi, saudara. Ya kan, saya bilang, boleh sekali. Kenapa untuk memuji Tuhan kita larang? Amin. Kita bilang, ayo saya tambah-tambahkan. Padahal sudah penuh. Saya bilang sama sama koordinator acara. Pak Ketua, tambah lagi. Tambah, untuk Yesus tambah. Itu panggung besar sekali. Mau isi berapa orang? Saya bilang, tambah. Ya, dan saya kontak Bapak Pendeta Gilbert Lomoindong. Ya, juga lewat beliau. Saya Pak Pendeta bisa hubungin Pak Gilbert. Pak Gilbert pun saya hubungin. Dan beliau bilang, siap. Wah, luar biasa. Dan kami diberkati dengan ibadah pertama. Ya, ibadah KKR Natal. Yang kedua, ya, kita refleksi Natal Bapak Pendeta Timotius Arifin. Semua berjalan dengan baik. Walaupun capek, Tuhan menghitungkan jerih lelah setiap anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Bapak Ibu Saudara,
saya nggak perlu perkenalkan lagi karena sudah 99,99% sudah tahu saudara. Saya sudah tahu. Amin. Ada saudara saya di sini semua. Tuhan berkati kita. Yesus cinta segala bangsa. Tadi saya dengar lagu pujian yang hambanya tadi naikkan. Apa itu? Tuhan, dia manggil nama saya. Itu saya ingat lagu masih sekolah minggu sudah ada itu lagu, saudara. Saya tadi jadi terkenang karena jarang sekali sekarang. Padahal itu lagu saya GPD, Pantekosta, Pengster. Yang pertama awal-awal Pantekosta, ya bukan hanya GPD. Lagu-lagu itu sudah muncul. Dengar dia panggil nama saya. Musinya tadi Bapak pakai gerakan. Juga dia panggil namaku. Saya ingat kan, ku jawab ya, ku jawab. Itu lagu sampai hari ini, saudara saya mau katakan tidak pernah saya lupakan. Ya ada berapa lagu-lagu yang memang sukacita dengan urapan Allah, ada. Ada juga yang muncul lagu-lagu gak sampai sebulan, so lupa kata orang Manado. Iya, ada lagu-lagu urapan Allah. Sudah tahu banyak lagu-lagu yang sampai hari ini Bapak Ibu pasti masih menghafal. Salah satu contohnya apa? Lagu-lagu yang sangat lama. Apa? Ku tak dapat jalan sendiri, Tuh tolonglah daku. Betul? Ada lagi. Kemurahan cak deng 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 deng. Apalagi saksofon main. Weh, keren. Saya ingin dengar suara saksofon tadi. Pak Robi, ya kan? Keren Pak Robi. Ya, saya pernah belajar sama beliau juga, ya. Tapi sayang karena nafas saya pendek. Saya keras sekali. Nah saudara, luar biasa lagu-lagu. Saya ingat lagu sekolah minggu dulu apa? Tanganku kerja buat Tuhan. Namanya kaki. Aku ingat itu sekolah minggu masih bergerak begini. Besar. Terus ada lagu-lagu yang saya bingung sampai sekarang. Tapi diajarkan di sekolah minggu. Tapi saya nggak tahu itu lagu rohani apa tidak. Kambing embe-embe. Kucing meong-meong. Saya nggak tahu itu lagu. Ada kolerasi nggak dengan lagu-lagu rohani. Toh? Ya toh. Ada lagi kan. King Kong badannya besar. Tapi saya masih bingung itu lagu. Cuman itu ref saudara. Itu ref itu rohani. Haleluya. Nah ini pernah terjadi di Surabaya. Di GPD Raja Wali Surabaya. Opung Batubara almarhum. Dia lupa tua. Seumur 80 sekian. Ini saudara kita nyanyi lagu doa berkat penutup. Dia nyanyi haleluya. Dia bangkit. Selesai terakhir. Mari kita nyanyi pertama. King Kong. Itu terjadi. Jadi saya cerita ini bukan ilustrasi. Dan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara. Ya karena maklum mereka sudah berumur beliau dan sudah tidak ada. Dan itulah yang kasih nama saya Jonathan sampai hari ini. Ya beliau hamba Tuhan diurapi. Nyanyi itu saya bingung ini. Aduh kok rapnya aduh Tuhan tolong ini lagu sudah salah ini. Oh Tuhan tolong. Dari pertama. Kalau dia tidak sebut dari pertama mungkin aman. Tapi ketika dia sebut ulang dari pertama, yang nyanyi mic dijauh-jauhkan sedikit. Amin. Nah ini sedikit cerita yang membuat saudara tidak ngantuk di jam sekarang ini. Karena ruangan ini cukup bagus, luar biasa, dan AC sangat hebat. Saya percaya saudara tidak dalam penyembahan hari ini. Amin. Kita sukacita. Haleluya. Mari kita buka satu ayat di dalam Yesaya, Nabi Yesaya pasal 41 ayat 10. Saya ingin menggambarkan dua bagian hidup kita. Refleksi Natal kita sudah terjadi. Dan hari ini kita juga refleksi tahun baru. Apa sih refleksi tahun baru dan Natal? Saudara, orang yang bisa mengatakan refleksi itu berarti kita bicara evaluasi. Evaluasi dalam hidup kita menggambarkan sesuatu bahwa harus ada yang diperbaiki. Katakan amin. Ya. Dan kemudian muncullah kata resolusi dalam hidup kita.
Muncul resolusi. Untuk apa? Untuk kembali bahwa kita semua punya rancangan, punya rencana, punya strategi, punya target. Haleluya. Kita semua sama. Mau kita kerja sekuler, mau kita kerja jadi karyawan, mau kita kerja jadi pegawai, mau kita juga pelayanan, di mana saja kita harus punya yang namanya resolusi, perbaikan, pembenahan, dimanapun, termasuk Ibu Kapolsek. Saya percaya Ibu Kapolsek tidak hanya ingin jadi Kapolsek, saya percaya kita berdoa bisa naik menjadi Wakapolres dan bisa naik jadi Kapolres, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Kakak istri saya, saudara, dari Bintara, dari merah, sampai bisa menjadi kombes, itu nggak gampang. Ya nggak gampang, bisa jadi Kapolres. Ya, kami juga keluarga polisi, saudara. Ya, kami keluarga besar polisi. Ya, semua saya lihat orang-orang yang dekat Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita baca satu ayat dulu. Yesaya pasal 41 ayat 10. 1, 2, 3. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Oke. Oke, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Katakan amin. Kalau kita baca ayat ini, saudara, ada satu ajakan dan juga satu ya kata-kata yang menguatkan buat kita. Yang pertama apa? Jangan takut. Kalau kita bicara jangan takut, berarti manusia itu penuh dengan kekhawatiran, betul? Ya, kita lihat evaluasi di tahun 2021. Bahkan tahun 2020, bahkan saya katakan 2 tahun ini pandemi, saudara. Saya kemarin ketemu dengan Pak Gubernur dan kami bincang-bincang ngobrol, Pak Gubernur. Pak, level berapa Bali? 1. Buang level 3. Buang itu nggak jadi. Bahasa Bali gitu ya. Nggak jadi level 3. Enggak, Bali level 1. Walaupun banyak berita. Saudara, kita cermati nih. Beberapa media yang muncul di dunia, saya nggak bicara Indonesia saja, dunia terjadi. Ya, berapa peristiwa-peristiwa yang terjadi membuat kita punya rasa takut, betul kan? Jujur, saudara, kita punya rasa takut itu manusiawi. Kita punya rasa khawatir itu manusiawi. Tetapi, saudara, firman Allah jelas mengatakan bahwa harus ada perbedaan. Amin, amin, amin. Harus ada perbedaan dari orang yang kenal Yesus dengan orang yang nggak kenal Yesus. Katakan amin. Amin. Harus ada perbedaan. Ada satu sikap Allah melewat Nabi Yesaya mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau dan janganlah bimbang. Ya, bimbang. Manusia suka bimbang. Kenapa suka bimbang? Karena memang manusia punya pemikiran, akhlak, logika. Itu dipakai. Nggak salah kok. Pak, saya kan punya logika. Nggak salah. Pak, saya punya skill. Nggak salah. Pak, saya punya knowledge yang baik. Edukasi saya baik, nggak salah. Saudara, memang itu Tuhan berikan. Tetapi di titik-titik tertentu, saudara, manusia juga punya rasa bimbang. Makanya ada lagu pujian lama. Ingat ada lagu pujian lama itu? Masih ingat Pak Robi? Janganlah bimbang, cak ding ding ding. Nyanyi sembahyang dengan nyanyi susahmu. Iya, masih ingat lagu itu? Aduh, Tuhan tolong. Iya kan? Jangan bimbang. Ya, ada keraguan di situ, saudara. Dan kemudian dikatakan, aku ini Allahmu, aku meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ini janji sebetulnya kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel, saudara? Kenapa? Karena dikeluarkan dari Mesir 400 lebih tahun berada di Mesir, diolah di Mesir, gaya hidup Mesir
pemikiran Mesir, tatanan Mesir, sikap Mesir, maka apa yang terjadi? Maka karakter orang Israel di Mesir adalah karakter budak. Budak yang di sini bukan budak dolos yang kita sering tahu. Tapi budak di sini adalah mereka hanya menurut perintah. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jasmani. Utuslah Musa. Musa mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Disitulah Musa juga berkata, jangan takut. Ya, Tuhan menyertai kita. Begitupun Nabi Yesaya. Makanya Yesaya 55:8 berkata begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Allah. Jelas dikatakan bahwa rancanganku, kata Allah, bukan rancanganmu. Pak Pendeta, bolehkan saya merancang? Boleh. Siapa yang nggak salah? Nggak salah. Pak Pendeta, bolehkah saya merencanakan sesuatu? Boleh. Pak Pendeta, bolehkah saya buat strategi? Boleh. Siapa yang larang? Karena kita manusia diciptakan punya pemikiran, akhlak, kecerdasan, betul? Punya hikmat dari Allah untuk apa? Untuk berpikir. Ya, bolehkah saya untuk melakukan suatu punya target 2022 supaya perusahaan saya maju? Boleh. Kebetulan Laki 8 restoran itu jemaat. Dekat lampu merah. Saya sama Bu Kapolsek kalau bikin posko suka di sana. Kalau lagi tahun baru kita duduk di depan. Saya bilang sama dia, bro, bikin rancangan-rancangan ke depan yang baik. Kasih musik. Oh, saya bilang gitu. Supaya ada gairah. Jangan hanya makan, tempat lu gede nih. Pak Gilbert pernah makan di situ rupanya. Tempat lu gede. Coba bikin, ya supaya kelihatan lebih spektakuler. Wah, rupanya suara saya didengar. Dia panggil itu penyanyi-penyanyi yang ada di Jimbaran tuh, yang kebetulan lagi banyak off. Ada 4-5 orang yang pakai bass betot. Bass betot, bung bung bung. Dia pakai, boleh. Gak salah kok Pak Pendeta punya rancangan-rancangan boleh. Tetapi yang Tuhan inginkan setiap rencana kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Banyak saudara. Tiba-tiba jemaat datang nangis. Om, tolong aku om doain. Uangku 6M hilang. Loh kok bisa hilang 6M? Begini loh om, aku percaya sama teman. Terus aku nanam saham, usaha bersama investasi. Apa? Bandara. Bandara di mana? Di itu loh, yang baru apa tuh? Yang di Jawa Barat. Hah? Sastran, bukan. Kertanegara. Nah, Kertajati. Ya, gede banget. Lu nanam modal apa di sana? Aku ikut apa itu aspal jalannya, aspal bandara. Banyak banget 6M. Iya. Kebetulan keluarganya yang ngelola PT itu dan kita nanam saham. Saudara, sampai hari ini gak ada berita. Dikejar orangnya ke luar negeri. Katanya punya hotel, gak ada orangnya di hotel di Bandung. Ya, nangis. Pak Gembala gimana ini uang saya lah, itu uang suami saya dan gini-gini. Wah nangis, saya bilang begini. Waktu kamu mulai usaha, bawa dalam doa tidak? Waktu kamu mulai usaha, datang gak ke gembala? Kan banyak jemaat begitu. Di sini gak ada kan? Mau usaha sembunyi-sembunyi. Duitnya banyak sembunyi-sembunyi. Pas lagi susah, gembala ikut disusahai. Gua gak tahu duitnya, gua gak pernah diajak makan, gua gak pernah Tapi susah, gembala mau marah itu susah. Amin. Semoga di sini tidak ada. Di sini nggak ada ya. Amin.
Jadi rancangan Allah, betul Pak Pendeta, saya punya rancangan, betul. Saudara punya rencana, betul, silahkan, gak ada masalah. Boleh. Tetapi harus ingat saudara, bahwa segala sumber dalam hidup kita adalah dari Tuhan Yesus. Amin. Sumber bahkan nafas kita dari Tuhan Yesus. Saya berdoakan. Tanggal 30 Agustus 2020. Selesai dari pembekalan bimbingan rohani TNI di suatu hotel. Keluar dari hotel, sorenya badan saya panas. Oh Tuhan. Karena saat itu kan apa-apa orang pilek sedikit, COVID. Orang bengek, COVID. Betul? So pusing-pusing di kepala karena gak punya doi, COVID. Betul? Semua sebab COVID, saudara. Bayangkan. Saya keluar, saya positif thinking aja. Wah Tuhan tolong saya. Periksa ke dokter teman saya. Dia bilang, aduh mas ini arahnya ke sana. Tanpa dia takut-takuti lagi saudara. Arahnya ke sana. Saya doa lagi. Kok besok masih gak enak badan saya. Istri saya bilang, mas ke Siloam. Cek, mas kan punya BPJS. Ya berharap pada Yesus sajalah. BPJS kan berharap pada Yesus saja. Katakan amin. Semua terpancing dulu BPJS nih kan. Saya bilang, udah. Saya bawa Siloam jam 4 sore. Semua tim penopang nih ada nih. Saksi ini tim saya nih majelis gereja. Saya ajak dia baju merah. Semua datang. 4 jam saya di Siloam. Diobservasi, diperiksa. Saudara. 4 jam saya diperiksa. Semua di ronsen, diambil darah. Kemudian dokter datang. Pak, ini hasilnya. Positif. Waktu bilang positif. Darah Yesus. Mati tuh orang ini sekarang. Karena sudah pikirannya orang kena COVID itu mati. Orang Bali bilang mati dia. Saya bilang mati. Saya bilang sama dokter, dok, saya mau pulang. Jangan Pak, kalau Bapak pulang tidak dibiayai oleh pemerintah. Aduh, dok bagaimana saya mau di sini, itu suami istri so begini berdua. Bukan tambah sehat saya. Saya pulang, saya paksa pulang. Majelis gereja di depan Excelsior, sebelahnya Siloam, di depan pada kumpul. Pak kita taruh di hotel, ada yang belikan tabung oksigen. Yang segini itu yang putih, lengkap. Taruh hotel. Saya minta hotel paling atas tingkatnya. Kenapa? Supaya dekat sama Tuhan. Dikasih saya paling atas, saya doa di atas. Pak Arifin telepon saya. Pastor, semangat. Pak Yonatan semangat, positif ya. Saya doa. Seminggu 4 kali Pak Arifin telepon saya. Betul. Hari ke-6 Pak Gilbert Lomendong telepon saya. Tahu kan kalau Pak Gilbert ngomong, haleluya pastor, haleluya, puji Tuhan, positif ya, pasti Tuhan tolong deh. Saya doa, dalam nama Yesus saya imani semua. 10 hari ke-10 saya udah mulai sembuh. Pelan-pelan sudah mulai sembuh. 3 dokter treatment saya. Saudara, saya udah pasrah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau masih pakai aku dalam pelayanan, Tuhan sembuhkan. Karena teman-temanku ada 5-6 pendeta semua di Bali, so berangkat semua. Loh, ada masih umur 38 berangkat. Ada pastor Dwije berangkat. Ada pastor yang kita antar ke Bangli, kremasi. Ricardo, saya antar. Sampai selesai. Hanya saya pendeta yang datang saat itu. Karena saya ketua empuk provinsi waktu itu, ketua 1 dan ketua makam. Saya ketua makam, saudara, penataan. Saya bilang, berapa kita kubur? Oh Tuhan, jangan sampai saya berangkat dulu. Kasihan istri saya masih muda, kasihan anak-anak saya belum berhasil, kasihan pelayanan saya belum tumbuh matang, kasihan jemaat saya kehilangan saya juga. Oh Tuhan jangan, saya berdoa. Sembuh. Teman-teman saya pun. Pak Pendeta, jemur pantai ya? Oh jemur saudara. Saya pakai celana renang pendek, buka baju, jemur di pantai Jerman, putar-putar saya. Jemur 1 jam. Ternyata belang saudara.
Jamur saya, oh Tuhan sembuhkan saya. Sembuh. Saya bilang Tuhan aku cuma merancang, tapi Tuhan yang punya aku. Saya merasa bahwa hidup saya bukan punya saya sendiri, punya Tuhan. Banyak kan manusia karena pintar, karena logika, karena hebat. Semua dirancang karena saya. Hati-hati loh saudara. Karena saya. Kalau gereja itu jadi bagus, saya. Kalau itu jadi baik, saya. Saudara lupa bahwa hidup itu seperti uap bisa hilang. Amin. Baru ngobrol, besok so hilang. Baru telepon semalam, besok sudah hilang. Oh Tuhan, hidup ini ternyata nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan. Makanya kita ikuti rancangan Tuhan. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya kan ahli ini, saya rancang. Silakan. Asal semua yang kita rancang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pak, saya punya berkat banyak. Nikmati bersama keluarga, nikmati bersama orang terdekatmu, nikmati bersama Tuhan. Katakan amin. Nikmati, karena ada orang di luar sana nggak bisa nikmati. Duitnya triliunan di rumah sakit, betul? Nggak bisa. Mungkin dia orang pelit, mungkin. Nikmati. Dapat berkat, nikmati. Salomo kan bilang, semua saya nikmati. Walaupun akhirnya sia-sia, betul? Nikmati aja. Kita bisa menikmati juga di gereja. Saya tadi dari pertama ibadah, saya jujur. Saya baru selesai ibadah saya. Jam 8, jam 10 selesai. Saya ajak tim, yuk ikut melayani. Walaupun Anda gak khotbah. Saya gangguin. Tadi dia pakai dasi semua. Dicopot dasinya. Kenapa? Gantian khotbah. Anda khotbah, saya duduk. Karena tim saya udah terlatih khotbah semua. Saya udah ajarin. Saya bilang, nikmati. Saya masuk tadi penyembahan. Jujur. Rasa hadirat Allah saya rasakan. Amin. Itu yang harus. Kita datang rasa nikmati hadirat Allah. Oh keren. Maka yang sakit sudah disembuhkan sebelum doa. Amin. Rasa hadirat Allah. Nikmati. Nikmati semuanya. Ya, amin. Kita belajar melihat apa yang Tuhan inginkan. Saudara, ada dua hal yang Tuhan ingin kerjakan. Saya nggak panjang-panjang. Saya ingin bagikan dua. Apa yang terjadi? Ya, kita baca satu ayat ya. Kolose 3 ayat 24. Kolose 3 ayat 24 begini firman Allah. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Ya, sebagai upah. Ingat. Coba kita lihat ayat ini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai apa? Upah. Kalau pimpinan kasih upah, kita nggak pernah puas. Siapa saja. Pasti nggak puas. Atasan kasih upah, nggak pernah puas. Pasti. Karena semua punya keterbatasan. Amin. Ya nggak salah, tapi semua ada batasnya. Tapi kalau Tuhan yang kasih upah, saudara akan kaget-kaget. Haleluya. Saudara akan kaget. Karena upah yang Tuhan berikan bukan hanya bicara uang. Konotasi kita lupakan dulu, hilangkan dulu bicara uang. Saudara, karena upah yang Tuhan berikan itu banyak. Damai sejahtera, amin. Sukacita, amin. Kesehatan, perlindungan, itu penting saudara. Banyak kok orang yang punya uang miliarder, triliunan, enggak sejahtera, amin. Banyak kok orang punya uang ratusan di bank, enggak sejahtera. Tapi ada orang yang cukup pas-pasan, ada orang yang pas-pasan, tapi hidupnya damai, amin. Makan sama istri, anak, keluarga, nyaman. Amin. Makan pakai sambal, terasi, telur ceplok, tambah kangkung, nyaman. Ada orang yang makannya enak-enak. Puyung hai, capcay, barongsai. Nggak nyaman. Yang satu suami di meja makan, istri di dapur, anak di ruang belakang, anak laki-laki di kebun. Apa-apaan saudara. Nggak ada damai. Makanya upah yang Tuhan berikan bukan hanya materi. Materi itu ngikutin kalau hidup kita beres. Amin. Kita nggak
ngejar materi, saudara koreksi dulu hati kita. Bacakan Alkitab. Pada waktu tidur Tuhan kasih kita berkat. Amin. Kita dulu perbaiki. Kan ada upah. Alkitab katakan. Tuhan ingin ada bagian Tuhan. Tuhan bilang bagian yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan juga ingin respon kita. Kita nggak hanya duduk sebagai jemaat, duduk manis, tepuk tangan, nyembah, boleh. Tapi Tuhan ingin lebih. Ada bagian yang harus Anda kerjakan. Katakan amin. Harus dikerjakan. Makanya saya kalau disuruh apapun siap. Saya di Bali Panesip, setiap bulan sekarang udah jarang. Tiba-tiba nggak ada pemain musik. Pemain keyboardnya nggak ada. Pengurus bisik-bisik, nggak enak. Mohon izin, Pak Ketua, mohon izin apa? Boleh main keyboard? Oh boleh. Memangnya main keyboard salah? Enggak. Kenapa sih pakai level-levelan, pakai grit-gritan sama Tuhan? Enggak ada. Mau pangkat kolonel, mau pangkat jenderal, mau nggak berpangkat, mau kaya, mau miskin. Di mata Tuhan itu sama. Amin. Saya duduk main. Baru tahu dia saya pintar main musik. Belum tahu dia rasanya main musik. Hanya Pak Robi. Saya main. Wih, semua lihat saya, siapa yang main tuh? Gak kelihatan. Wih, Pak Ketua main. Ada yang bilang, maaf Pak Ketua ya tadi main. Kenapa harus minta maaf kalau buat Tuhan? Gak ada. Main saya. Wih, datang teman. Oh iya, pantasan Pak Pendeta Jonathan yang main. Kenapa? Kita semua tertidur. Saya kalau main musik agak irama-irama jazz sedikit. Oh iya, tanya tim saya. Kalau saya musik. Saya gatal tangan saya kalau ada musik. Saya pengen main. Tapi udah ada yang main. Kasihan juga tuh. Nanti jatah dia saya ambil, repot juga. Saya main musik. Buat apa? Gak jalan. Betul. Main. Dimanapun begitu. Ya, lakukan bagian kita. Gak usah perhitungan. Tuhan sudah siapkan. Amin. Ya, coba lihat ada berapa peristiwa. Yang pertama kita lihat peristiwa di Kana. Kita gak usah buka ayat. Di Kana apa sih yang terjadi? Anggur habis. Betul? Lihat cerita ini. Maria, ibu Yesus mengajak siapa? Karena Yesus notabene sebagai anak. Pegang baik-baik. Yesus orang hebat. Katakan amin. Karena saat itu dia 100% manusia. Yesus tidak bilang, "Ma, aku enggak ikut, Ma. Mama aja." Enggak. Yesus mengajarkan bahwa sebagai anak harus nurut, ikut. Gimana ngomongnya? Sus, gitu ya. Loh, ini kan dia sebagai anak, betul? Sus, iya mam. Melo, oh, ini bahasa Perancis. Melo. Nggak ada perbantahan, ikut. Sampailah di situ. Yesus, Maria dengar bisik-bisik di dapur. Biasa ibu-ibu kan suka ke dapur toh. Betul ya? Ibu-ibu kan senang, maksudnya areal dapur itu senang kan. Setelah pesta babungkus. Tiada dusta di antara kita. Saya bilang. Kalau ketawa itu ternyata benar, Bu. Saya bilang, oh deh, Maria, anggur habis. Saudara, di zaman itu, kalau pesta anggur habis, itu bicara harga diri. Itu bicara kredibilitas dari keluarga besar. Kita di Indonesia kan adat begitu. Kalau nggak potong kebo, betul ya? Potong kambing, potong kerbau, apalagi. Itu mempermalukan keluarga. Kan gitu istilahnya di adat tradisi. Di sama. Habis tuh anggur. Mereka bingung, oh kemana? Saudara, apakah kebetulan Maria ngajak Yesus? Enggak. Yesus ikut. Maria ngomong, Sus, sini anakku. Kasihan nih pesta. Kenapa? Anggur sudah habis. Yesus tanya,
mau apakah engkau dari aku, Bu? Bolehkah engkau rubah air biasa jadi anggur? Saudara lihat kata pertama. Yesus bilang, Bu, waktuku belum tiba. Tapi karena Yesus sebagai Allah melihat hatinya Maria sebagai ibu punya kasih. Wanita itu sensitif, kasihnya lebih dalam daripada pria. Bangga ibu-ibu sekarang. Bener tuh. Sensitif. Pertama Yesus lihat. Kasih. Kasih merubah segalanya. Amin. 1 Korintus 13. Kasih lemah lembut, kasih penyabar, kasih mengampuni, kasih melupakan. Katakan amin. Kasih. Kedua, apa yang terjadi? Pertama, Yesus ajari ketaatan. Yang kedua, saudara, Yesus bilang sama para pelayan, kalau nanti anakku bilang ini lakukan. Ya. Saudara, kemudian Yesus panggil pelayan. Isi tempayan itu dengan apa? Dengan air. Saudara lihat cerita ini. Diisi dengan air. Tidak ada perbantahan di ayat itu. Tidak ada berkata, Yesus, ini air putih. Saudara, kadang-kadang kan kita gitu. Kalau Tuhan suruh berpikir panjang. Wah, iya ya, apa iya ya? Kalau Tuhan suruh berargumen, betul? Saudara jangan. Kalau sudah hubungan dengan Yesus, jangan coba-coba kita pakai gaya kita. Hancur kita, saudara. Jangan. Para pelayan tidak tanya. Yesus, apa ia akan berubah jadi anggur? Karena dia tahu siapa di depan. Karena dia tahu siapa yang nyuruh. Karena dia tahu ada Allah. Saudara, kita kan sering bilang, Allahku luar biasa. Betul? Apakah sesuai perkataan kita dengan pujian itu? Allahku luar. Saudara, Yesus sampaikan, lakukan saja. Saudara tahu apa yang terjadi? Maka air berubah jadi. Mau lihat mujizat? Sudah melihat mujizat? Mau? Lakukan saja. Kalau sudah hubungannya dengan Yesus, pelayanan, ibadah, segala macam, jangan coba-coba menentang. Amin. Saudara tahu peristiwa Lazarus di Betania? Betul? Ketika Yesus jalan setelah penginjilan, datanglah Maria dan Marta. Apa yang terjadi? Yesus, saudaraku sudah meninggal. Yesus tenang. Oh ya, nanti aku ke sana. Sudah tahu? Sebetulnya nggak terlalu jauh. Dari Yesus ada di situ dengan Betania itu nggak jauh. Tapi Tuhan ingin lihat dulu sesuatu yang terjadi. Dan Tuhan biasanya demonstrasi. Mujizat. Saudara, Tuhan kalau menyembuhkan orang itu gak pernah sembunyi-sembunyi. Gak pernah. Demonstrasi menunjukkan. Coba lihat. Yang lumpuh yang buta, yang tuli. Enggak. Begitupun yang mati. Sengaja biar ramai orang dulu. Biar tahu bahwa kuasa Allah itu hebat. Saudara tahu? Datang dia. Datanglah Marta. Gimana Yesus? Sudah 4 hari dia udah bau. Saudara memang jenazah kalau udah 3 hari 4 hari. Biarpun dia diformalin, pasti bau. Malam disombongkan kita bau semua. Betul? Dari hidung bau, dari kuping, dari belakang, bau kan? Mau sombong? Janganlah sombong. Amin. Marta datang. Sus, gimana Yesus? Buka. Sudah mati 4 hari. Ini logika. Kebanyakan manusia selalu pakai logika, selalu logika. Oh saudara, kalau hubungan dengan Yesus jangan begitu. Percaya saja, amin. Ada orang berdoa, sembuh kamu, amin. Ada orang berdoa, tahun ini kamu diberkati, amin. Tangkap.
jangan. Ah masa. Kamu akan sukses lu tani. Ah masa. Repot saudara. Amin kan aja. Apa yang terjadi? Lihat dari cerita ini. Buka. Marta gak percaya. Tuhan sudah 4 hari. Tolong orang-orang buka. Pertanyaan saya sama. Gampang. Apakah Tuhan tidak bisa buka tuh batu? Halo? Apakah Tuhan tidak bisa buka itu batu? Sangat bisa. Misalnya ini saya Tuhan nih, misalnya nih. Ada batu di situ. Buka. Kalau saya sebut, hancur. Jadi pasir. Betul? Karena Tuhan hebat. Yang nggak ada jadi ada. Yang ada jadi nggak ada. Tuhan lihat. Ada orang banyak di situ dan Tuhan ingin lihat, saksikan. Yang pertama, mujizat terjadi. Yang kedua apa? Ada nggak orang-orang yang masih tunduk dalam otoritasnya? Haleluya. Haleluya. Sudah lihat. Kan banyak orang nggak tunduk dalam otoritas. Karena merasa hebat, punya uang, skill, knowledge-nya hebat, edukasi. Kita nggak tunduk, saudara. Tapi orang situ buka. Apa? Saya Yesus katanya. Melakukan bagian saya. Stop. Dan kamu lakukan bagianmu. Selesai. Kalau Anda gak bisa lakukan bagian Anda dan serahkan sama Yesus, percaya pasti Yesus mendatangkan mujizat. Buka batu itu, buka. Kenapa Tuhan suruh? Karena Tuhan ingin lihat orang-orang yang punya hati. Katakan amin. Iya, karena masih banyak anak Tuhan gak punya hati. Masih banyak. Tapi Tuhan ingin tahu berapa banyak orang punya hati di situ. Ternyata Tuhan punya hati. Orang-orang di sana punya hati. Angkat batu itu, angkat. Saya bilang, saya baca ayat itu. Kalau Tuhan buka sendiri juga bisa. Nggak usah suruh orang-orang, malaikat suruh datang. Kasih malaikat satu saja suruh buka itu pintu, itu batu, hancur sudah. Betul. Tapi Tuhan ingin tahu orang-orang yang punya hati, bos. Masih ada kita punya hati buat Tuhan. Periksa hari ini. Kalau kita mau hidup diberkati 2022. Jangan suka berargumen dengan Tuhan. Amin. Lebih baik duduk di kaki Tuhan, berlutut. Tuhan, berkati keluargaku, berkati pelayananku, berkati gembalaku, berkati gerejaku, berkati. Duduk, percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Saudara, dari firman ini saya mau sampaikan. Lakukan saja bagian kita, tugas kita. Maka kalau engkau tidak mampu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Percaya sama saya. Ibu Kapolsek, saya percaya. Bukan Superman enggak ya, Supergirl. Ya, kalau Superman kan laki-laki toh. Superwoman. Supergirl apa? Oh no. Superwoman. Wah. Betul. Biarpun ada otoritas, jabatan penuh. Tapi secara manusiawi kadang-kadang gak sanggup. Lakukan saja gak apa-apa. Nanti Tuhan akan lakukan yang lebih baik. Sama dengan kita. Yuk 2022. Lakukan saja tugas dengan baik. Apapun Tuhan suruh. Percaya. Upah kita menanti kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Dan kita akan. Mari Bapak Ibu kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan satu lagu. Lagu lama. Karena tadi Pak WL bilang lagu lama. Saya juga kasih lagu lama. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Bisa ya? Bisa ya? Ya. 1, 2. Oh Tuhan, Pimpinlah jalan sendiri. serta doaku darku. Naik setengah Mas. Oh
Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari, jadi pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah perlindungan jiwaku. Oh Tuhan, sekali lagi. Oh Tuhan, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari sesat. Itulah kerinduan jiwaku, menurut firman-Mu, menurut firman-Mu setiap hari. Saya minta kesediaan Bapak Pendeta Pembantu Didik Widarto untuk berdoa firman Tuhan. Dalam gelap mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan sabda-Mu. Hamba-Mu telah menyelesaikan firman pada siang hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah sampai di sini mengiring hidup kami Yesus. Bahkan kami percaya tahun 2022 kami anak-anak Tuhan akan mengalami terobosan. Karena kami percaya karya-karya Tuhan, Roh Kudus terus memimpin kami. Izinkan kami ya Bapa untuk menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami untuk menyambut tahun 2022 di dalam Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami di dalam setiap pelayanan, dimanapun Tuhan utus, Tuhan sertai. Bahkan juga pelayan di tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, rekan-rekan pelayan tempat ini, boleh Tuhan sertai. Bahkan pelayan di tempat ini semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman hari ini boleh kami tangkap. Bukan hanya kami dengar, tapi boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dimanapun kami berada. Jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Dan kami berada di masyarakat terus memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami menjadi utusan-utusan Tuhan untuk mengabarkan berita kebenaran dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan, kami siap Bapa. Karena hari-hari yang akan kami lewati bukanlah hari-hari yang mudah. Terus pimpin urapi kami, setiap umat, setiap anak-anak Tuhan. Berilah kami kuasa-Mu ya Bapa. Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri.
Bapa, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hambanya Bapak Pendeta Yonatan. Kami percaya Tuhan, firman yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Biar firman itu boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh. Terima kasih Bapak, yang lebih utama lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yonatan Tuhan, lindungi keluarganya, pagari dengan darah Yesus, sehingga tidak ada niat-niat orang jahat dapat mengganggunya Tuhan. Terima kasih Bapak, pelayanannya semua Tuhan berkati. Begitu pula juga untuk Ibu Olah Tuhan, kami bersyukur untuk telah mendengar kesaksian yang begitu luar biasa Tuhan. Bagaimana perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya setiap orang yang mengharapkan kepada Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang hadir pada saat hari ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun atas mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhanlah yang buat berhasil. Tuhan melindungi mereka, memagari mereka dengan darah Yesus. Sehingga virus corona tidak akan bisa mencemari mereka semua. Terima kasih Bapak. Dan kalau sebentar kami juga akan berpisah Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Kami akan serahkan anak-anak-Mu Tuhan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan sekiranya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah usahamu. Diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini, sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.